Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kisah keteladanan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang khalifah yang terkenal dengan bijaksananya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dari Rasulullah SAW yang mempunyai sifat istimewa. Abu Bakar adalah seorang sahabat yang terkenal dengan sifat jujur dan bijaksananya. Banyak cerita yang mengisahkan tentang peran dari Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi pimpin umat muslim. Banyak sekali prestasi yang ditoreh oleh beliau saat memimpin umat muslim. Saat masa pimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq memerangi nabi palsu yang meresahkan umat muslim di perang Ridha. Sekitar 4 orang yang melantik dirinya menjadi seorang nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Mereka mendeklarasikan dirinya menjadi nabi palsu adalah Bani Hanifah, Bani Asad ibnu Khuzaimah, Bani Taghlib, serta Bani Tamim. Mereka memiliki pemimpin yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, prestasi pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq belum mengumpulkan lembaran-lembaran berisi firman Allah untuk kelak bisa menjadi satu mushaf pada masa kepemimpinan khalifah selanjutnya. Selanjutnya itu Abu Bakar As-Siddiq sangat menyayangi umat muslim. Hal ini terbukti saat menjelang wafatnya, di mana Abu Bakar memanggil putrinya dan berkata untuk membagikan hartanya yang tersisa untuk umat muslim. Beliau melakukan hal tersebut dengan alasan tidak mau membawa harta umat pada saat ia akan wafat. Dari keteladanan tersebut, kita bisa mengambil pembelajaran dari Khulafaur Rasyidin tersebut bahwa menjadi seorang jujur dan amanah mengantarkan kita ke jalan yang benar, serta menumbuhkan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menjalani hidup maupun mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Periode Khalifah Umar bin Khattab ialah 634 sampai 644 Masehi. Beliau menggantikan khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat. Keluarga dari Umar bin Khattab termasuk dalam keluarga yang berkecukupan. Selain itu karena sifat yang dapat membedakan mana yang benar serta mana yang salah, atau mana yang baik dan mana yang batil, maka Rasulullah saat masih hidup menggabungkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin dengan julukan Al-Faruq. Saat masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengajarkan berbagai sifat baik yang menjadi teladan oleh umat muslim di kala itu. Yang pertama adalah sifat pemberaninya. Sifat ini sudah menjadi watak asli dari Umar bin Khattab yang sebelumnya masuk agama Islam. Karena sifat pemberaninya, saat Rasulullah masih hidup, Umar bin Khattab berbicara dengan lantang bahwa beliau akan ikut dengan Nabi untuk hijrah ke Madinah dan memeluk agama Islam. Saat itu keberaniannya hanya beliau berfokus untuk jihad membela agama Allah, yakni agama Islam. Yang selanjutnya adalah pribadinya yang sangat sederhana. Meski Umar bin Khattab berasal dari keluarga yang berkecukupan, beliau memilih hidup sederhana, memilih kesederhanaan. Umar bin Khattab lebih memilih tinggal di masjid dibandingkan harus tinggal istana ataupun gedung yang mana memiliki ruangan yang mewah sebagai tempat tinggal. Umar bin Khattab juga lebih memilih untuk tidur di atas pelepah kurma dari umat muslim, lalu memberikannya langsung kepadanya dan dibandingkan tidur di kasur empuk dan nyaman. Umar bin Khattab juga memberikan teladan sederhana dengan memakai baju yang terlihat kusam saat berkunjung ke daerah yang sudah ia taklukkan bersama Patrick Yerusalem dan Sob Haronis. Keteladanan Umar bin Khattab yang lain adalah
Khulafaur Rasyidin dengan sifat adilnya. Hal ini tertuang dalam kisah pada saat gubernur Mesir yakni Amr bin As yang ingin melebarkan masjid di sana. Masjid tersebut dekat dengan rumah dari seorang kakek Yahudi. Gubernur tersebut akhirnya mengalami kendala di mana sang kakek tidak mau membongkar rumahnya dan pindah ke wilayah lain. Gubernur tersebut terus membujuk seorang kakek tersebut karena akhirnya kakek tersebut mengadu kepada Umar bin Khattab serta menceritakan tentang masalah yang dihadapi sekarang. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab memberikan sebuah tulang, membuat garis dan pedang di atas tulang tersebut untuk dibawa menghadap Gubernur Umar bin As. Setelah itu, akhirnya sang kakek menghadap ke gubernur tersebut dan memberikan tulang itu kepadanya. Wajah gubernur tersebut terlihat pucat dan segera ia memerintahkan para pekerjanya untuk berhenti melebarkan masjid. Karena penasaran, kakek tersebut bertanya kepada Umar bin As tentang alasan kenapa bertindak demikian. Amr bin As menjawab, Umar mengingatkan kita padanya sebagai seorang pemimpin harus berlaku adil terhadap rakyatnya. Kakek tersebut merasa kagum kepada Umar bin Khattab. Dari kajian tersebut, kakek tersebut akhirnya masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu ketegasan Umar bin Khattab dalam bersikap. Umar bin Khattab juga memiliki sifat yang tegas. Pada masa Umar mempecat Khalid bin Walid, seorang panglima yang memiliki segudang prestasi dalam dunia pertempuran. Khalid bin Walid yang tak lain masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Umar memecatnya dengan keputusan bahwa Umar tidak mau panglima terlalu mendapatkan pengagungan. Umar terkesan mendewakan Khalid bin Walid setiap memenangkan pertempuran. Khalid bin Walid menerima dengan lapang dada atas keputusan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga sangat terkenal dengan sikap loyal dan tanggung jawabnya. Hal ini terbukti saat ia melihat seorang ibu yang berbohong pada anaknya, yang dimana ibu tersebut berbohong kepadanya mengatakan ia sedang menenaknya nasi, padahal yang dimasaknya adalah batu. Saat Umar melihat kejadian tersebut, Umar langsung bergegas memberikan gandum kepada ibu tersebut dengan cara mengambilnya dari rumah dan memikulnya sendiri saat mengantarkan gandum tersebut. Selanjutnya itu Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan beliau merupakan salah satu sahabat yang memiliki sifat teladan, bahkan sifat tersebut membuat Rasulullah dan malaikat segan padanya, yaitu dengan sikap pemalunya. Sifat pemalu dan lembut yang dimilikinya Utsman dalam suatu kisah. Pada suatu hari Utsman ingin bertemu dengan Rasulullah yang saat itu Rasulullah SAW sedang tidur dengan baju yang memperlihatkan sedikit betisnya. Pada saat Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, Rasulullah tidak begitu memperdulikan hal tersebut. Namun saat Utsman meminta izin untuk bertemu dengan beliau, Rasulullah segera merapikan pakaiannya, lalu mempersilakan Utsman masuk untuk menemuinya. Ini mencerminkan betapa segannya Rasulullah SAW terhadap sikap Utsman. Selanjutnya itu teladan dari Utsman bin Affan adalah suka membantu umat yang dalam kesusahan. Utsman sangat tidak suka melihat salah satunya umatnya dalam kesusahan. Dalam suatu kisah, pada suatu hari saat rombongan umat muslim hijrah ke Madinah, beliau membeli air ke seorang Yahudi yang menjual air minum di sana untuk salah satu kaum yang kehausan. Beliau membeli setengah air sumur yang didagang oleh seorang Yahudi tersebut. Saat giliran mengambil air, Utsman mempersilakan para umatnya untuk mengambil air dan menyetok air untuk perjalanan 2 hari.
Dari kejadian tersebut, Utsman dianggap sebagai pemimpin yang sangat bijak dan baik terhadap rakyatnya. Teladan dari Utsman bin Affan ialah mementingkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah dan melimpahkan hartanya untuk kemakmuran umat. Utsman juga menjadi salah satu khalifah yang berhasil menyatukan Al-Quran menjadi satu mushaf, satu buku. Yang selanjutnya adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi dan merupakan bayi pertama lahir dari golongan pemeluk agama Islam. Periode kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sekitar 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kecerdasannya. Beliau sangat suka dengan belajar dan sangat penasaran dengan berbagai hal yang belum dipelajarinya. Beberapa teladan dari Ali bin Abi Thalib yang dapat kita pelajari, yakni yang pertama adalah belajar langsung dari sumbernya. Ali bin Abi Thalib belajar banyak hal dari Rasulullah SAW secara langsung. Ali juga selalu mengamati lingkungannya, lalu mempersamakan dengan ajaran yang sudah ia dapatkan dari Rasulullah untuk mendapatkan kevalitan. Lalu selanjutnya adalah kesungguhan Ali bin Abi Thalib dalam menimba ilmu. Hal ini tergambar saat setelah diajarkan sesuatu oleh Rasulullah, Ali langsung mengamati apa yang sudah diajarkan. Namun setelah itu ia akan memikirkan kembali dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah teladan selanjutnya adalah Ali suka mencatat berbagai hal yang diajarkan oleh Rasulullah dengan menuliskannya. Hal ini terbukti Ali menyempurnakan tulisan Al-Quran dan bisa dibaca sampai dengan sekarang. Setelah Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib ini berakhirlah ke Khulafaur Rasyidin. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.